Hari ini aku mau mukbang urutan Bali pakai sambal embe. Aduh, ini udah lama banget sih aku kepengen lagi makan urutan. Doain supaya aman ya guys. Bukan masalah urutan atau sambelnya ya guys. Tapi masalahnya aku udah semingguan ini nggak makan pedas dan langsung ngegas banget makan urutan pedas terus pakai sambel lagi. Astaga. Nasi sama sambal embenya. Urutan Bali plus sambal embe. Pedes banget. Semoga aman ya lambungku ya. Soalnya sebulan ini juga aku udah rutin banget minum probiotik. Untuk pelindung lambung itu loh. Hitung-hitung ngetes probiotiknya manjur nggak nih. Aduh, enak banget guys. Demi apa? Sambalnya nampol walaupun pedes. Tapi lihat cabenya ya. Sambalnya aku habisin guys. Gila. Habis loh. Ternyata perutku aman guys. Nggak sakit malah pengen nambah lagi. Oh ya, tadi kan aku bilang tuh aku minum probiotik untuk pelindung lambung. Nah ini guys probiotiknya. Ini namanya Proem One. Jadi aku biasanya minum itu setelah makan. Ini tuh bagus banget untuk melindungi lambung guys. Bisa ngestabilin asam lambung dan ini cocok buat kalian yang suka makan pedas. Jadi lambung kalian nggak gampang luka. Dan bener aja perutku aman banget. Kalau kalian tanya di mana beli, kalian bisa cari di apotek-apotek terdekat. Tapi kalau kalian mager, kalian bisa beli online aja. Ini ngebantu aku banget ternyata. Apalagi kadang-kadang aku tuh suka telat makan karena ngurus anak. Next, aku harus makan apa lagi? Tenang, udah ada Proem One, lambung aman. Kremes keraton. Tahu tek guys. Gila ini mantul banget pasti guys ya. Damn bro. Tambahin kremes keraton. Cek Danyo Kuning Kribo dapatnya banyak. Rasanya gila enak banget. Original the best. Gokil guys. Tahu tek ekstra telur. Gak ada obat. Kurang guys. Kremesnya tuh gurih banget guys. Cheers guys. Tadi kayak orang kelaparan, laku sedikit guys. Mantul banget. Cek Danyo Kuning Kribo, kremes keraton. Gila ini enak banget, mantul, murah. Campur apa aja ini enak banget cuy. Mukbang nasi nugget geprek. Jadi hari ini aku mau makan nugget. Nugget geprek pakai sambalnya Karenal. Nuggetnya sama sambalnya dulu. Sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambal ayam suwir ya guys. Langsung kita awar-awar pakai nasi putih. Dan sambal ayam suwir. Sambalnya tuh lebih yang ke pedes manis, tapi menurut aku kurang pedes. Tapi pedes. Menurut aku harusnya pakai lalapan sih biar makin mantep. Pakai nugget cocok banget guys. Nuggetnya ricis, gendut-gendut banget.
Tapi sekarang aku ngerasa Richeese tuh agak kecil size-nya dan mahal. Tapi tetap enak. Gimana jadinya kalau MBG ada di Jepang? Kayak gini sih kira-kira. Makan sushi setengah matang, nigiri roll, maki, nigiri, sushi yang ada kejunya, takoyaki, soyu, sama caramel pudding, susu. Takoyaki, 2, lupin dikit. That's pretty nice. Habis takoyaki, sushi. Orang Jepang kalau makan nggak pakai sempit, pakai tangan ya. Tepet. Oke. Banyakan nasinya sih daripada makannya. Oke. Nigiri, wasabi dikit. Pedes banget. MBG versi Jepang. Harusnya banyak proteinnya dari ikannya. One with the cheese. Pop. Coba kalian bayangin guys, kalau MBG kalian di Indonesia tuh kayak gini. Gak ada ikan-ikannya, ada sushi. Pasti aku tinggi bos, gak pendek kayak sekarang. Protein gitu soalnya. Sushi. Juga, percaya udah lama juga nggak makan salmon ya. It's been a while. Ini yang jumbo ini, depet. Salmon mentah. Terus ada nasinya. Tahu tapi ini tahu Jawa ya, bukan tahu Jepang. Oke, karena lambungku kecil, aku nggak bisa makan terlalu banyak. Jadi kita dessert aja. Ini ada puding. Serat. Ini kayak Nutrijel. Nutrijel atasnya dikasih some kind of cream cheese or something. Tapi enak. Oke, segitu aja MBG Jepang kali ini. Coba kalian komen, habis ini kita coba MBG negara mana lagi. Udah semangat ya mau buat nori pakai sheet ini, dapatnya banyak, murah, cuma 1000-an doang guys. Cek di kacang kuning kiri bawah. Cetakannya hilang bro. Cetakannya dapat satu paket sama ini. Cetakan onigiri yang segitiga itu nggak ada guys. Bentukannya tuh kayak gini tuh. Ini kita ada nasi, kita kasih telur, kita ambil satu sheet aja. Set, kita taruh di sini. Hop, kita lipat guys. Set. Nah udah kayak gini nih. Kita tarik yang merah ini guys. Kita tarik yang sebelah kiri dan kanannya. Hop, jadi guys, cuma emang susah ya karena emang cetakannya nggak ada. Harusnya cetakannya itu ada, include juga ya teman-teman. Cetakan jangan sampai hilang kayak aku. Sikat. Literally kalian bener-bener bisa taruh semua isian guys. Ini tuh dapatnya banyak guys, kalian bisa lihat tuh. Kalian udah bisa bikin onigiri, mau dijual juga bisa banget. Sekali lagi di sana tuh udah dapat cetakan, jadi simple banget harusnya ya. Jadi kayak tinggal di press aja bentuk segitiga, langsung aja lipat kayak tadi, udah jadi beres. Sesimpel itu men. Ini karena memang cetakanku hilang tuh. Ini siapa yang buang sih? Tada, jadi guys. Wow. Gila, aku super excited banget. Ayo kita bikin onigiri guys. Aku nggak pernah sama sekali bikin onigiri. Aku penasaran banget men, karena lihat di TikTok ya teman-teman ya. Aku beli, dapet ininya banyak nih, norinya, terus ada cetakan gini ya. Kayak buat onigiri simple banget ya. Press dulu nih, dikasih nasi, cetakannya kita press. Nah di sini ada tutorialnya nih guys. Kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Terus kita tarik ini nomor 1 ini ke belakang. Hap. Habis itu geser ini. Hap. Tada, jadi guys. Wow, wah gila gampang banget ternyata ya. Coba ya. Sumpah gampang banget ternyata guys. Aku mau buat yang ada isiannya cuy. Sudah ahli guys. Pertama kita kasih nasi, lauknya tempe ya, karena adanya ini doang. Kita kasih nasi lagi atasnya, kita jepret guys. Kita taruh di bagian atas, kita lipat ke atas gini, terus kita tarik yang ini, set. Oke, ini geser ke sini, ini ke sini. Jadi teman-teman sempurna cuy. Wah ini enak banget nih pakai tempe. Wah dapatnya banyak banget guys tuh. Gua kasih ayam enak sih. Ternyata buat onigiri itu simple guys. Kalian beli dari kacang kuning di bawah. Kasihin semau kalian isiannya apa, simple banget. Cek di kacang kuning di bawah guys. Let's go. Mukbang ayam goreng Madura. Bismillah.
Hari terakhir makan pedas. Ayamnya dikit aja. Karena ini hari terakhir gue makan pedas, kayaknya gue makan ayamnya dikit aja, tapi sambelnya yang banyakan dikit, guys. Nah, ayamnya satu aja, sambelnya banyakan dikit. 1 pack, 2 kaleng, 3 bungkus. Ini baru hari terakhir makan pedas dengan sambal dikit. Sambal tongkol suwir cucu Apo. Nah, ini baru. Akhirnya guys, gue bisa makan dengan nikmat di hari terakhir ini. Kita mulai dari cabenya dulu guys, karena ini cabai tongkolnya tuh emang udah enak banget guys. Gede-gede ini tongkol semua guys. Pedasnya lumayan, buat si udah nggak bisa kepedesan. Ini gue suka banget guys, karena dia cabenya berasa banget dan juga lauknya banyak. Ditambah lagi tongkolnya ini udah tanpa duri. Jadi aman banget. Sayang banget, gue cuma ada stok 3 kaleng guys. Seandainya gue punya 10 kaleng, pasti gue pakai 10 kaleng. Masuk angin, bukan kepedesan enggak. Ini bentuk ayamnya udah gak kelihatan, tapi kita coba nikmatin ya. Karena emang sambalnya udah enak banget. Udah sambelnya enak, cocok banget buat jadi hari terakhir makan pedasnya gue ini guys. Kulit dengan cabai guys, let's go. Apa ini? Masih ada putih-putihnya. Nggak boleh ada daging putih di hari terakhir makan pedas. Nih, baru bener begini. Ini tuh agak pedas, agak nggak pedas, cuman agak pedas doang, agak. Ayam dengan cabai, let's go. Ini bukan air mata ya guys, ini juga bukan keringat. AC gue nggak nyala tuh, kalian lihat tuh AC gue nggak nyala. Terus gue lagi sariawan juga, mbak sariawan gue perih banget nggak bohong. Ya, cabenya udah habis, ayamnya masih ada. Tolong dong, 10 pack lah, masa cuma kasih 3 pack? Ini habis nih, ayam masih ada. Nggak pedas sama sekali lagi tuh. Mana ayam muka gue pedas. Makan ayam gepuk Pak Gembus. Jadi ini aku beli ayam gepuk Pak Gembus itu 2 porsi, harganya 55.000. Menurut aku sambalnya kali ini asin banget sih. Aku pesen yang paha sama dada dan ini potongan ayamnya gede-gede. Enak. Taburai cuy, gila ini aku udah pengen banget cobain dari lama. Warungnya Bang Pras Teguh. Let's go. Wow nasinya perak guys. Ayamnya, sambal. Bumbu hitamnya itu guys, ini sambalnya nih. Wah ini tuh ayam kecap. Tambusu cabe ijo men. Wah sayur. Yang terakhir ada sampadeh gajebo. Katanya tuh kayak daging sapi si lemak kayak gitu guys. Ini dia taburai guys. Oh iya kerupuk udangnya. Langsung kita sikat guys. Tambusu ya dulu. Wow. Ya guys, cuman harus kasih bumbu lagi ya. Ayam kecapnya. Gurih pedas maknya ya guys. Ya bro. Sampadeh gajebo. Kayak hati ya. Wah mantap sih.
Ini ayam kecombrang guys. Kalau aku prefer lebih digoreng sih ayam guys. Menurut gue guys ya, harganya lumayan oke sih. Biasanya cenderung rata-rata tuh mahal-mahal ya. Kalau artis-artis buat, cuma ini tuh murah guys. Mantap sih guys. Cuma gak tau kenapa ya, ini di aku atau di tempat lain juga sama. Bukan maksudnya gimana, ayamnya mungkin agak sedikit kering ya. Butuh dibuat lebih juicy lagi, udah mantep banget. Dari rasa sih udah gila ini. Rekomendasiku udah pasti ayam kecapnya the best, enak banget, gurih, pekat gitu loh guys. Rasa ayam kecap itu enak, empuk. Terus kalau untuk masukan mungkin di ayam kecombrang tadi aja agak sedikit kering, mungkin bisa dimasak agak sedikit lebih empuk aja guys. Udah itu aja sih, saya udah enak banget. Istimewa di sambelnya, sambal merah tuh bener enak diaduk di nasi sama di ayam-ayamannya men. Pokoknya enak pol guys, kalian wajib cobain. Let's go. Ikan patin. Makan. Alah, cuman segini bro. Ikan patin. Lihat seberapa besar ini. Ikan patin. Taruh di sini. Sambal, sate. This is the kind of food bukan cuma enak tapi dia nyaman. Smoky dari ikan, manis, asin. This thing is just crazy man. Kalian tahu yang paling enak tuh ininya, kulit ikannya ini kalian cabut dar. Kalian lapisin daging dikit kayak gini, kasih sambal dikit di atasnya. Terus hajar sama nasi. Dia tuh ada kayak lemak-lemaknya gitu ikannya ini. Terus lihat satenya, gendut. Full protein. Item-item ini sebenarnya nggak boleh dimakan guys, soalnya karsinogenik ya. It's a cancer, but pengecualian buat ini. Kali-sekali aja, soalnya enak banget. Lihat lemaknya. Oh my gosh bro. Kayak gitu tuh loh yang bikin ini gila. This is crazy man. Gila banget ikan patinnya sama jais. Kalian harus cobain yang Surabaya ini, mantap. Ayam geprek. Makan lagi. Sekarang Kak Cucu apa ngeluarin sambal tongkol suwir? Jadi hari ini aku mau nyobain jualan tiktokers. Guys, ini tuh sambal tongkol suwir Kak Cucu Apo yang collab sama Dapur Kuno. Mari kita review jujur ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain sambalnya dulu. Enak banget Kak. Udangnya, saking enaknya ini sambalnya, udangnya sampai terlupakan. Pakai sambalnya yang banyak. Ini kenapa bisa enak banget ya? Soalnya dia tuh full ikan tongkol, jadi nggak kebanyakan cabai dan rempahnya tuh kuat banget. Gurih, bener-bener gurih, pedas. Jadi pas dimakan pakai nasi doang juga udah enak banget. Dan ini minyaknya tuh sedikit guys, jadi basahnya pas, nggak terlalu kering gitu loh. Buat pencinta pedas kayak aku, ini menurut aku pedasnya sedang aja, pas. Nggak terlalu pedas jadi nyaman gitu loh. Ini kolaborasi yang berhasil banget, super duper recommended, kalian harus banget cobain.
Kalau udah sayur ini dimasak, maunya nambah terus, apalagi ditemani sama sambal cumi. Beh, mantap pol. Oke, ini cumi sama bumbunya aku udah siapin. Ini tinggal dicoper aja baru kita tumis. Ingat ya, kalau buat sambal cumi kayak gini tuh nggak perlu ditambahin air lagi guys. Pokoknya masak aja sampai airnya tuh benar-benar menyusut. Nah, ini cuminya udah matang, sekarang lanjut mau tumis sayur pakisnya lagi guys. Kalau tumis sayur satu ini wajib banget pakai ebi kering. Percaya deh, rasanya makin enak. Tapi kalau kalian gak suka ya boleh di skip aja. Jadi jangan lupa di recook ya. Guys, ini dia sambal cuminya. Tuh. Kita langsung aja ya tuang ke piring. Nah, sama sayur pakis. Udah makan guys. Bismillah. Parah, enak banget. Sayur pakis enak banget guys. Jadi hari ini gue pengen sarapan pakai ayam, tempe, tahu, terus juga sambalnya ada 1, kita tuang langsung. 2, 3, 4, terakhir 5. Sambal apa namanya guang katanya. Ini katanya paling pedes banget, cuman gue kayaknya nggak percaya deh. Langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada rendang Mama Fuji. Bahkan sambal bawang Mama Fuji. Terus ada ini. Kemarin ini kita taruh di sini. Aku baru tahu kalau misalnya Mama Fuji itu jualan sambal bawang juga guys. Ini apa yang spicy? Wow, dan lembut banget. Wah, dan Mukbang 710 sambal meduk rendang cumi cakalang. Jadi kali ini mau makan persambelan lagi. Jadi ini sambal dari Medoek punyanya Kak Pei. Ada cumi tauco, rendang kalio sapi, cumi balado sama tuna balado. Betul aku punya kerupuk rambak. Yang banyak guys. Gila ini cuminya banyak banget loh. Kayak aku mau cobain dari rendang dulu guys, karena aku belum pernah nyoba rendangnya. Rendang kalio, jadi dia tuh bukan rendang yang sampai hitam gitu loh. Itadakimasu. Wow. Ini apa enak banget. Ini makan pakai nasi padang sih enak banget guys. Bumbunya campurin ke nasi hangat. Kayak emang enak banget masakannya. Di sini ada tuna ya guys. Yang tuna tuh lebih pedes. Cuminya guys, kayak nasi anget, lo kobokin. Cuminya gede-gede guys.
Ini yang cumi balado. Empuk nggak alot. Cakalangnya juga nggak amis, enak. Kalian harus coba. Jadi hari ini pengen makan cuangki sama pakein kulit ayam crispy. Ini cemilan favorit gue banget. Karena dia tuh daun jeruknya tuh benar-benar berasa banget. Enak banget. Cuangkinya. Benar-benar crispy. Terus pedesnya itu nggak too much gitu loh. Enak. Pedesnya masih bisa dinikmatin. Buat kalian yang belum cobain kulit ayam crispy, cobain deh, enak banget.